Sobat Bincang Energi, jumpa lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES yang kini telah mencapai episode ke-50. Bersama saya Ayuni dan juga rekan saya akan menyajikan berita dan informasi paling up to date seputar dunia energi dan juga lingkungan yang pastinya sayang banget kalau dilewatin. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Ayuni. Di episode spesial yang ke-50 ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dan juga lingkungan dari tanggal 20 Maret sampai 2 April 2023. Kira-kira ada berita apa aja ya? Yuk kita langsung menuju berita pertama kali ini. Berita pertama mengenai krisis iklim yang kian hari semakin memprihatinkan. Baru-baru ini, Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC memperingati mengenai dampak iklim yang semakin cepat dan keras. Dikutip dari kompas.com, dalam sintesa laporan penilaian ke-6, negara-negara berkembang diprediksi akan merasakan dampaknya terlebih dahulu, meskipun akhirnya akan mempengaruhi semua bentuk kehidupan di bumi. Laporan tersebut menyarankan pengurangan emisi yang cepat dan signifikan pada sumbernya. Karena dengan infrastruktur bahan bakar fosil yang sudah ada saat ini akan membuat batas kenaikan temperatur 1,5 derajat Celcius terlampaui. Namun, Deputi Eksternal Walhi Ode Rahman menilai keputusan yang dibuat saat ini sangat bergantung pada solusi-solusi palsu, berbahaya, dan berisiko. Meskipun penilaian ke-6 dengan jelas menyatakan bahwa hanya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca yang ekstensif, cepat, dan berkelanjutan, pemanasan global akan teratasi. Akan tetapi, terdapat opsi-opsi lain yang bisa diambil, terutama dari teknologi penghapusan karbon dioksida, hidrogen, amonia, dan gas fosil yang dimasukkan dalam bagian berbagai peluang untuk meningkatkan aksi iklim. Menurut Ode, pendekatan solusi palsu dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ditampilkan secara sentral dalam laporan IPCC ini tentu mengkhawatirkan. Hal ini karena penilaian ke-6 akan menjadi pembenaran bagi banyak negara untuk menghindari upaya yang lebih sistematis dan ambisius dalam menekan emisi GRK dan justru semakin jauh mengadopsi solusi-solusi palsu. Ode menilai pilihan ini akan semakin menjauhkan Indonesia daripada upaya untuk menekan emisi GRK dan justru bisa menghasilkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta melakukan berbagai pelanggaran HAM dalam praktiknya. Untuk itu, Ode mengatakan Indonesia membutuhkan transisi yang mendesak, adil, dan merata menuju energi terbarukan untuk semua. Indonesia harus mengindahkan pesan mendesak dalam laporan IPCC tanpa jatuh ke dalam perangkap asumsi bahwa proyek-proyek dan teknologi solusi palsu akan membawa perbaikan dari ancaman krisis iklim. Oke, lanjut ke berita kedua. Datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengklaim ASEAN membutuhkan investasi senilai 27 miliar US dollar per tahunnya atau sekitar 406,12 triliun rupiah demi mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Menurut laporan dari CNN Indonesia, bendahara negara itu menyebut sejak 2016 hingga 2021, ASEAN hanya bisa menarik 8 miliar US dollar per tahunnya untuk mencapai bauran energi terbarukan. Dengan kata lain, jumlah itu masih kurang dari sepertiga target investasi 27 miliar US dollar tadi. Sri Mulyani menuturkan, negara-negara ASEAN masih sangat bergantung pada energi fosil. Pada tahun 2019, porsi energi terbarukan dalam bauran energi di ASEAN baru mencapai 14%. Adapun bahan bakar fosil yang cukup banyak dipakai dan masih menjadi andalan berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah batu bara. Berdasarkan catatannya, proporsi penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di ASEAN pada tahun 2022 mencapai 32%. Khusus Indonesia, porsi PLTU batu bara bahkan mencapai 60% dari total bauran energi. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, penting bagi ASEAN untuk merancang peta jalan transisi energi. Menurutnya,
mekanisme dan kerangka kebijakan transisi energi yang tepat dapat disusun dengan memperhatikan beberapa tantangan, misalnya kebutuhan akan ketahanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi. Tantangan tambahan yang perlu dihadapi untuk merancang mekanisme dan kerangka kebijakan transisi energi yang tepat adalah keterbatasan akses ke pasar modal internasional serta kurangnya mobilisasi sumber daya dalam negeri. Di berita terakhir kita kali ini datang dari Pertamina Hulu Energi atau PHE yang berhasil melampaui target produksi minyak dan gas pada periode Januari sampai Februari 2023. PHE mencatatkan produksi minyak mencapai 576 juta barel per hari dan 2.785 mmscfd untuk gas. Pencapaian ini berhasil menunjukkan peningkatan produksi 2% untuk produksi minyak dan 6% untuk produksi gas. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja operasional, yaitu selesainya 118 pengeboran sumur pengembangan, serta 103 kegiatan workover, dan 4.839 well service. Selain itu, pada awal 2023 juga telah diselesaikan pengeboran 2 sumur eksplorasi. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Wiko Migantoro, mengatakan dalam melakukan aktivitas eksplorasi PHE memiliki 3 strategi inisiatif. Strategi pertama yaitu sustain. Pengelolaan aset wilayah kerja existing di mana kontribusi eksplorasi dibutuhkan dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi migas. Strategi kedua yaitu growth. PHE mencapai atau mencari potensi eksplorasi yang baru dengan mengungkap cadangan baru yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Strategi ketiga yaitu partnership, memberi nilai tambah pada eksekusi kegiatan eksplorasi melalui berbagai risiko, biaya, dan penerapan teknologi. PHE mengelola lapangan migas domestik sebanyak 39 blok di Indonesia dan 25 blok migas di luar negeri yang tersebar di 13 negara. Pada mayoritas blok, PHE berperan sebagai operator utama dan pada blok lainnya melalui participating interest. Selain itu, PHE juga tercatat memiliki rekam jejak solid dalam menjaga pertumbuhan organik dan anorganik, di mana blok migas yang dikelolanya mampu memiliki rata-rata rasio penggantian cadangan migas di atas 128% di 3 tahun terakhir. Sebagai perusahaan energi dengan wilayah eksplorasi dan produksi migas terbesar di Indonesia, PHE berkomitmen untuk menopang peningkatan produksi dan menjaga ketahanan energi nasional. PHE juga terus berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai dalam jalur tren investasi berkelanjutan atau ESG, juga aspek safety. PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact sebagai partisipan atau member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada 10 prinsip universal dalam strategi dan operasionalnya sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE akan terus mengembangkan pengelolaan operasi di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang environmental friendly, social responsible, dan good governance. Wah, Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih berakhir juga segmen BEST ke-50 hari ini. Semoga selama hampir 2 tahun segmen kami mengudara, kami dapat terus memberikan informasi-informasi menarik yang tentunya dapat menambah insight baru bagi Sobat BEN semua. Bener banget Ayu nih. Kami Bincang Energi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan antusiasme Sobat BEN semua selama ini. Terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website kami bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share ya, serta nyalakan notifikasi kamu supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya
Saya Ayuni, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di batch selanjutnya.